Para ulama telah menjelaskan bahwa pakaian yang menutupi mata kaki hukumnya boleh. Bukan haram. Mereka mengatakan dalil-dalil larangan isbal adalah umum, sedangkan dalil umum harus dibatasi oleh dalil yang spesifik atau muqayyad. Maka, dalam melihat suatu hadis, janganlah kita melihatnya secara sepihak saja. Lihat juga hadis-hadis lain yang juga sahih. Dalam kasus ini kita bisa melihat hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa kata baginda Nabi, Bapak Ibu hadirin sekalian? Man jarra thawbahu minal khuyala. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, la yanzurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan pernah memandangnya, melihatnya nanti pada hari kiamat. Mendengar hadis mulia ini, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, inna ahada syiqqai izari, sesungguhnya salah satu sisi kain sarungku yastarhi, menjuntai ke tanah, bukan cuma menutupi mata kaki, menjuntai." Illa, hanya saja kata sahabat mulia Abu Bakar, an ata'ahad zalika minhu, aku kerap kali menjaganya. Lalu apa jawaban Nabi menanggapi pertanyaan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ini? Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya kamu wahai Abu Bakar, lasta mimman yasna'u dzalika khuyala, bukan termasuk orang yang melakukan itu karena kesombongan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari hadis mulia ini kita bisa mengambil beberapa makna terpenting. Yang pertama, larangan isbal itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ada rasa sombong dalam dirinya. Kalau tidak ada rasa sombong dalam diri seseorang, maka boleh baginya menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Kenapa?
Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjulurkan pakaiannya hingga bukan hanya menyentuh mata kakinya, tapi menjuntai ke tanah. Juga dalam riwayat sahih yang lain disebutkan an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, beliau berkata, Ra'aitu Ibnu Abbas, suatu hari aku melihat sahabat Nabi Ibnu Abbas ayyama Mina, pada hari mabit di Mina. Beliau tawila sya'ri, Ibnu Abbas ini rambutnya panjang, alaihi izarun fihi ba'dul isbal, dia mengenakan kain sarung atau izar yang isbal, yang menutupi mata kakinya. Wa alaihi ridaun asfar, beliau juga mengenakan jubah berwarna kuning. Imam Haytami, Bapak Ibu hadirin sekalian, menanggapi menjelaskan hadis ini, mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wa isnaduhu hasan, dengan sanad hadisnya yang sahih, yang hasan. Kita juga bisa melihat akhlak para ulama dalam berpakaian. Misalkan apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah isbal ini. Pengarang kitab Al-Muhit dari mazhab Imam Abu Hanifah berkata, wa ruwiya anna Abu Hanifah, dan telah diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullahu irtada biridain, mengenakan jubah saminin yang mahal, qimatuhu, harganya arba'u mi'ati dinar, 400 dinar. Wa kana yajurruhu 'alal ardi, beliau bahkan menjulurkannya sampai ke tanah jubahnya itu. Faqila lahu, lalu sahabat Imam Abu Hanifah bertanya, masyarakat bertanya, faqila lahu awalasna nuhina an hadza, bukankah kita dilarang dari cara berpakaian seperti ini, wahai Imam Abu Hanifah? Faqala, Imam Abu Hanifah dengan tegas menjawab, innama, itu hanya, zalika, hal tersebut, lidzawil khuyala, hanya berlaku bagi orang-orang yang sombong, walasna minhu, dan kita tidak sombong. Kita mengenakan pakaian ini bukan karena kesombongan. Senada, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, jarul izar, menjulurkan kain sarung, wa isbalur rida, dan memanjangkan jubah, fis solati, dalam solat ini. Idza lam yurid al khuyala, kalau maksudnya bukan karena sombong, fala ba's, maka tidak menjadi masalah, no problem, boleh. Poin yang kedua dari hadis sahih Imam Bukhari tentang kesunahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memanjangkan pakaiannya menutupi mata kaki. Poin kedua, berpakaian menutupi mata kaki tanpa ada rasa sombong
juga merupakan sunnah Nabi. Kenapa termasuk sunnah Nabi? Karena Rasulullah telah membenarkan perbuatan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ini, yang pakaiannya panjang, bahkan hingga nyengser ke bawah menyentuh tanah. Kenapa dikatakan sunnah Nabi, Bapak Ibu? Karena definisi sunnah adalah semua perkataan, min qaulin, wa fi'lin, dan perbuatan, wa taqririn, dan ketetapan dari Nabi. Sedangkan langkah Abu Bakar, perbuatan Abu Bakar dalam berpakaian isbal telah dibenarkan bukan hanya oleh takrir beliau, tetapi juga oleh sabdanya. Maka berpakaian, baik menutupi mata kaki atau tidak, keduanya adalah sunnah. Intinya adalah, sombong nggak itu orang mengenakan pakaian di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Jadi inti masalahnya adalah sombong. Poin yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian. Larangan Nabi terhadap orang yang mengenakan pakaian isbal lebih kepada adanya rasa sombong dan sifat mubazir. Di mana di masa Nabi harga pakaian itu sangat mahal dan sulit didapat. Saking langka dan sulitnya pakaian, ada beberapa sahabat Nabi yang sholatnya bergantian. Karena bergantian mengenakan pakaian untuk sholatnya. Seperti pada kasus Sa'labah maupun yang lainnya. Poin yang keempat, sholat dengan pakaian isbal tidak membatalkan sholat. Ini kesepakatan ulama. Dalam fikih-fikih dijelaskan seperti itu. Tidak ada satu ulama fikih pun yang mengatakan dalam sholat, pakaian kita menutupi mata kaki kita, sholat yang batal. Tidak ada, Bapak Ibu. Justru beberapa hadis sahih menunjukkan para sahabat Nabi biasa sholat dengan kaki, dengan mata kaki tertutup khuffain. Bahkan dalam kitab-kitab fikih selalu ada pembahasan tentang sholat dengan khuffain ini.